Pemirsa, PJ Wali Kota Kediri Zanaria menyampaikan bahwa pojok baca digital ini dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik anak-anak sekolah maupun orang dewasa. Menurutnya, buku yang disediakan juga mencakup berbagai tema, mulai dari panduan praktis seperti cara menanam dan beternak, hingga bacaan ringan lainnya. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak yang antusias mengikuti eksebisi menulis dan membaca. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk melahirkan generasi gemar literasi. Ini juga saya terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Kediri di bawah naungan Pak Anang, Kak Dinde. Semoga ini semakin berkolaborasi. Tadi karena setelah sadar penilaian untuk indeks gemar membaca itu tidak hanya perpustakaannya sendiri di dinas perpustakaan, tapi melibatkan perpustakaan di sekolah, dan itu alhamdulillah mulai tersadar. Akhir 2023 yang tadi disebutkan, kita urutan ke-37 dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur untuk IDM kita, sehingga untuk 2024 kita mendapatkan nomor 2 setelah kota Surabaya, loncat jauh sekali menjadi urutan kedua se-Jawa Timur untuk IDM. Gampang kan kalau setelah mengintip. Saya bersyukur banyak sekali sekolahan Kota Kediri ini menjadi unggulan dan incaran semua anak-anak seputaran Mataraman. Jadi ya alhamdulillah, jadi anak-anak kita malah tidak usah keluar dari Kota Kediri, tetap saja di sini untuk bersekolah di sekolah unggulannya. Tapi saya berharap buat Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, kakak disdik, sekolah unggulan itu tidak memberikan patah semangat anak-anak yang kurang beruntung untuk masuk di sekolah unggulan. Artinya semua sekolah harusnya sama bagusnya. Nah, itu yang harus kita jaga, Pak Anang dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, semua anak ada bakatnya masing-masing sih ya. Kita harus kasih kesempatan. Nah, salah satu memberikan tempat ruang untuk anak-anak beraktivitas yang positif, ya ini pojok baca. Apalagi ada di taman. Jadi tidak menakutkan bahwa kalau membaca itu capek, pusing. Tapi kalau di taman sambil main, nah saya berharap bersama jajaran Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru, tenaga pendidik memberikan nanti Pak Anang ya, ada kurikulum lokal ya, salah satunya ini memberikan peluang waktu untuk anak-anak bergiliran menggunakan perpustakaan ini atau pojok baca digital ini dan menjadi nilai tambah, sehingga ini tidak nganggur juga sia-sia, dan ini juga nanti menambah penilaian untuk kota, kabupaten layak anak dan lain-lain. Banyak sekali kaitannya, yang pasti menghindarkan anak-anak kita dari kegiatan yang kurang positif. Nah, Bapak Ibu, pemerintah Kota Kediri selalu terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya melalui penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas. Ya, buku-buku yang dibutuhkan tadi, semoga ini bisa terwujud. Nah, perpustakaan berkualitas menjadi investasi masa depan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang mengakses berbagai pengetahuan, mengembangkan kreativitas dan membangun kapasitas intelektual. Karena banyak sekali waktu pandemi kita malah butuh buku-buku untuk bercocok tanam, misalnya kan di rumah hidroponik, aquaponik, karena kan tidak boleh keluar rumah. Akhirnya semua pada saat pandemi jadi petani, pekebun, peternak, apa saja dikerjain di rumah karena nggak boleh keluar dari pagar rumah. Nah, itu kan butuh buku literasi yang berbagai jenis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan literasi di kota. Untuk itu hari ini kita meresmikan pojok baca digital di 2 ruang terbuka hijau, yaitu Hutan Joyoboyo dan Taman Sekartaji. Tapi kita pilih di sini ya.
Dan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan minat baca pada masyarakat. Dan saya berharap pojok baca ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti ini diharapkan mampu menjadi ruang kreatif untuk meningkatkan literasi masyarakat sekaligus untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Kediri. Bukan harapan saya, harapan semua masyarakat Kota Kediri kayaknya ya. Dan saya hanya mengakomodasi saja bahwa ya harus punya tempat selain taman, ya ada tempat kreatif meningkatkan SDM kita, sumber daya manusia kita, terutama anak-anak. Itu tempat buat pojok baca digital yang kalau di ruang tertutup mungkin bosan kan. Akhirnya ya kita contoh lah dari Perpustakaan Nasional punya program, dan Kota Kediri kan ada anggarannya kan kecil kok, ini alhamdulillah bisa waktu anggaran PAK dan dibangunlah 2 ini. Ya, harapannya anak-anak, tidak aja anak-anak, orang dewasa, orang tua punya tempat selain untuk santai-santai, tapi bisa juga nambah pengetahuan gitu kan ya. Tidak hanya baca yang berat-berat, bisa juga cara menanam, cara beternak ikan, beternak ayam, ada buku-bukunya. Nah, Pak Eko tanpa saya kasih tahu juga sebenarnya sudah itu, tinggal memang diberi kesempatan kok. Langsung membuat survei melalui medsos, yang dibutuhkan tuh buku bacaan apa katanya tadi. Banyak, jadi oh ya sudah, tinggal kita kan gali sumber daya yang bisa membantu menyediakan buku-buku itu. Jadi agenda yang kita hajatkan pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 22 Januari 2025, yang pertama kita mengadakan bersama dengan BPJ Wali Kota peresmian pojok baca Joyoboyo yang lokasinya di Taman Joyoboyo, dan yang kedua peresmian Taman pojok baca Skartaji yang lokasinya ada di Taman Skartaji di wilayah Kecamatan Mojoroto. Jadi yang konsep yang kita kerjakan dalam pelaksanaan pojok baca ini, yang pertama kita membuat konsep baru bahwa membaca itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi membaca tidak harus dalam ruangan tertutup. Kita memanfaatkan beberapa bangunan yang menurut kami layaklah untuk dijadikan bahan kajian cagar budaya, yaitu tepatnya di Taman Joyoboyo, di mana di sini ada sumur PDAM yang usianya, informasi yang kami terima berdasarkan data itu dibangun pada tahun 1928. Ini yang menjadi salah satu tujuan kami kenapa ini saya tempatkan di sini. Jadi masyarakat juga bisa membaca dan bisa memahami bahwa PDAM ini juga sebagai tempat yang bisa dijadikan bahan edukasi.